Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5067 sampai bab 5069. Chen Ping melirik dingin ke arah Tetua Tong, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Kalau peti jenazah itu dibuka sekarang dan di dalamnya ada harta karun, tentu orang-orang ini akan berebut. Meskipun Chen Ping telah mencapai peringkat ketiga alam abadi longgar dan tidak takut pada satupun dari mereka secara individu, dia masih waspada jika mereka bekerja sama melawannya. Dengan mengingat hal itu, Chen Ping dengan tenang menatap dua peti mati yang tersisa, seolah sebuah ide muncul di benaknya. Cahaya merah memancar dari telapak tangan Chen Ping, menyelimuti kedua peti mati itu. Rune merah darah yang mengalir di peti mati itu mulai menyatu dengan cahaya merahnya. Semua orang memperhatikan Chen Ping, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Bangkit! Dengan teriakan keras dari Chen Ping, kedua peti mati itu terangkat ke udara. Kilatan cahaya putih pun menyusul, dan kedua peti mati itu lenyap. Chen Ping telah menyimpan peti mati itu di dalam cincin penyimpanannya. Harta apapun yang ada di dalamnya, ia berencana untuk memeriksanya setelah meninggalkan tempat ini. Memeriksa peti mati di depan orang-orang ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Kalau saja ada harta karun, mereka pasti akan berbalik melawan dia. Melihat Chen Ping mengambil kedua peti mati itu, semua orang tercengang. Tatapan mereka ke arah Chen Ping dipenuhi dengan berbagai macam niat. Nak, peti-peti mati itu adalah bagian dari relik ini. Harta karun di dalamnya seharusnya menjadi milik kita semua. Beraninya kau mengambilnya sendiri. Tianqi meraung marah melihat Chen Ping mengambil peti-peti mati itu. Apakah relik ini milik keluargamu? Tanya Chen Ping. Tidak. Tianqi menggelengkan kepalanya. Jika itu bukan milikmu, apa urusanmu jika aku mengambilnya? Chen Ping tidak lagi takut pada Tianqi. Dalam pertarungan sesungguhnya, Tianqi kini bukan tandingannya. Tianqi tercengang. Dia tidak menyangka Chen Ping yang beberapa saat lalu bersikap hormat, kini bertindak begitu berani. Nak, begitukah caramu berbicara padaku? Tianqi bertanya dengan tidak percaya. Saya sedang berbicara dengan seekor anjing. Chen Ping menyeringai. Wanita berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak. Mo Qingyun menutup mulutnya dan tersenyum. Mata Tianqi membelalak, amarahnya meledak. Nak, kau benar-benar mati. Dengan itu, Tianqi melancarkan serangan terhadap Chen Ping. Tianqi menyerang dengan penuh amarah, aura alam abadi longgar peringkat kelimanya meledak, mengguncang seluruh ruang relik. Cahaya keemasan bersinar di sekelilingnya, menyilaukan seperti matahari. Dengan setiap langkah, tanah retak menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Nak, akan kutunjukkan kepadamu apa artinya mengetahui tempatmu. Cahaya keemasan yang cemerlang berkumpul di telapak tangannya, membentuk tombak emas sepanjang 3 meter, ujungnya memancarkan energi yang tajam dan menusuk, diarahkan langsung ke tenggorokan Chen Ping. Teknik pamungkas Pavilion Tian Yuan, tombak pemecah langit. Saat tombak itu menusuk ke depan, ruang terasa sedikit melengkung, udara terkoyak dengan suara melengking dan meledak. Tombak itu bergerak bagaikan seekor naga, membawa kekuatan yang tak terhentikan, cukup untuk langsung membunuh seorang kultivator longgar abadi tingkat 6 biasa. Chen Ping,
hati-hati. Mo Qingyun berteriak, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran, tangannya yang halus tanpa sadar mencengkeram pakaiannya. Tetua Tong mendengus, mengira Tianqi melebih-lebihkan Chen Ping. Seorang Luse Immortal tingkat ketiga, mengapa harus menggunakan Heaven Breaking Spear? Satu pukulan saja sudah cukup. Wanita berjubah putih dan 3 temannya berjubah hitam menyaksikan dengan tenang, yakin bahwa Chen Ping akan hancur. Namun, Chen Ping tetap pada pendiriannya, tidak bergerak, senyum tipis tersungging di bibirnya, dan sedikit ekspresi jijik di matanya. Tepat saat ujung tombak itu berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Suara mendesing. Sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang, menghindar ke samping seperti hantu. Pada saat yang sama, tinju kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, menghantam dada Tianqi dengan keras. Tinju cahaya suci. Ledakan. Tianqi buru-buru memunculkan cahaya keemasan pelindung ke dadanya, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Pukulan itu mendarat tepat di dada Tianqi, kekuatannya melonjak seperti gelombang yang mengalir deras. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Cahaya keemasan pelindung di dada Tianqi hancur seketika, dan dia terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding batu dengan keras, menciptakan kawah yang dalam. Apa? Pupil mata tetua Tong mengecil, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tangannya yang tadinya mengusap-usap jenggotnya, membeku di udara, beberapa helai jenggotnya putus tanpa disadari. Seorang dewa abadi tingkat ketiga telah memukul mundur seorang dewa abadi tingkat kelima hanya dengan 1 pukulan? Tianqi merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya pucat, tetesan darah merembes dari sudut mulutnya. Dia menunduk menatap bekas tinju yang terbakar di dadanya, kilatan kengerian terlihat di matanya. Wanita berjubah putih itu juga terkejut. Dia tahu kekuatan Tianqi, dia adalah anak ajaib dari Paviliun Tianyuan yang mampu bertarung di atas levelnya. Namun sekarang, Tianqi, 2 tingkat di atas Chen Ping, telah terhuyung-huyung hanya dengan 1 pukulan? Ini sungguh tidak masuk akal. Tianqi menggunakan senjata, sementara Chen Ping hanya mengandalkan tinjunya. Kesenjangannya jelas, dan pilihan Chen Ping untuk tidak menggunakan senjata tampak seperti penghinaan yang disengaja terhadap Tianqi. Melihat Chen Ping mengalahkan Tianqi dengan 1 pukulan, Mo Qingyun menghela napas panjang lega, rasa sayangnya pada Chen Ping pun semakin kuat. Seorang jenius sepertinya, kuat dan tampan, siapa yang tidak akan jatuh hati pada pria seperti dia? Tidak buruk, tapi itu tidak cukup. Tianqi berdiri perlahan, meraung penuh amarah, merasa sangat dipermalukan. Dia adalah anak ajaib Paviliun Tianyuan yang dikagumi semua orang. Namun hari ini, seorang dewa abadi longgar tingkat kelima sepertinya telah dibuat memuntahkan darah oleh Chen Ping, seorang tingkat ketiga, yang bahkan belum menggunakan senjata. Tianqi memuntahkan seteguk darah, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Di belakangnya, muncul hantu emas setinggi 10 meter, seorang jenderal dewa agung yang mengenakan baju besi emas, memegang tombak panjang, matanya seperti kilat, memancarkan aura yang menindas. Dharmakaya. Tetua Tong mengerutkan kening saat melihatnya. Dengan kemunculan Dharmakaya, seluruh relik itu bergetar, dan aura Tianqi melonjak, samar-samar mendekati alam abadi longgar tingkat ke-6. Orang ini sudah gila. Menggunakan Dharmakaya terlalu dini, itu akan merugikan dirinya sendiri. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, menyaksikan kegilaan Tianqi. Mati. Tianqi menepukkan kedua tangannya,
dan Dharmakaya emas itu memantulkan tindakannya. Telapak tangan emas besar turun dari langit, menutupi langit. Garis-garis pada telapak tangannya terlihat jelas, dengan karakter kuno, supres, yang terkondensasi di bagian tengahnya, membawa kekuatan luar biasa yang dapat menghancurkan apapun, menghantam ke arah Chen Ping. Telapak tangan penekan setan Tian Yuan. Ini adalah jurus pamungkas Tianqi. Bahkan sebelum kekuatan telapak tangan itu tiba, tanah mulai runtuh, ubin batu di bawah kaki Chen Ping hancur berkeping-keping. Chen Ping mendongak, sedikit ekspresi serius terlihat di matanya, tetapi dia tetap tenang. Tangannya dengan cepat membentuk segel, berbagai kekuatan mengalir deras di dalam dirinya. Sebuah pusaran hitam besar terbentuk di sekelilingnya, samar-samar memperlihatkan bintang-bintang yang berputar-putar, seolah-olah bisa melahap semua kekuatan. Telapak tangan emas itu jatuh namun secara bertahap hancur dan terserap saat menyentuh pusaran hitam. Karakter, supres, bergetar hebat sebelum hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Kekuatan sisa telapak tangan itu meledakkan kawah berbentuk telapak tangan sedalam 10 meter ke dalam tanah, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Saat debu mulai mereda, Chen Ping masih berdiri tegak, meskipun ada tetesan darah di bibirnya, dan jubahnya sedikit compang-camping. Mustahil. Tianqi benar-benar terkejut, wajahnya pucat pasi. Serangannya yang bertenaga penuh berhasil ditahan oleh Chen Ping. Giliranku. Chen Ping menyeka darah dari mulutnya. Tiba-tiba, pedang pembunuh naga muncul di tangannya, energi spiritualnya meletus seperti gunung berapi. Dengan ayunan pedang pembunuh naga, ribuan bayangan pedang meledak dari tubuhnya, membentuk jaring pedang di udara. Desir, desir, desir. Ribuan bayangan pedang langsung menyatu, membentuk pedang raksasa sepanjang 100 meter. Pola naga berwarna merah darah melingkari bilahnya, kilauan dingin di ujungnya seperti bintang, membawa momentum untuk membelah langit, menebas ke arah Tianqi. Tianqi buru-buru memanggil perisai emas untuk menangkis, tetapi perisai itu terbelah menjadi dua hanya dengan satu serangan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Momentum pedang itu tidak goyah, meninggalkan luka sayatan sedalam tulang di dada Tianqi, darah mengucur keluar. Kalah. Seluruh suasana berubah menjadi sunyi senyap. Mata indah Mo Qingyun melebar, bibir merahnya sedikit terbuka, menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Wanita berjubah putih dan tiga tetua berjubah hitam juga dipenuhi dengan keterkejutan, tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Seorang dewa abadi tingkat ketiga mengalahkan Tianqi, 2 tingkat di atasnya. Ini benar-benar mengubah pemahaman mereka. Beraninya kau melukai anak ajaib pavilion Tian Yuan. Tetua Tong tak dapat lagi duduk diam, berteriak, mati saja kau. Dia melompat maju, tangannya melambai ketika puluhan pola susunan emas muncul, terjalin menjadi jaring besar di udara, menyelimuti Chen Ping. Setiap simpul jaring berkilauan dengan segel kuno, memancarkan kekuatan mengikat. Sebuah susunan besar menjebak Chen Ping di dalamnya. Meskipun kultivasi Elder Tong tidak tinggi, penguasaannya terhadap teknik susunan tidak tertandingi. Keahliannya inilah yang membuatnya mendapat kedudukan sebagai sesepuh di pavilion Tian Yuan dan dihormati orang lain. Hanya susunan perangkap, dan kau berani memamerkannya. Chen Ping mencibir, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, langsung menemukan titik lemah susunan itu. Dengan jentikan jarinya, aliran energi spiritual yang tepat menghantam inti susunan itu, dan seluruh jaring hancur seperti busa. Apa?
Wajah tetua Tong berubah drastis. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Kau mengerti susunan. Sedikit, Chen Ping tersenyum tipis. Wajah tetua Tong sekarang tampak lebih buruk daripada jika dia telah memakan 100 pon kotoran. Beberapa saat yang lalu, dia mengejek Chen Ping karena tidak tahu apa-apa tentang arai, dan sekarang dia ditampar wajahnya. Penatua Tong, kita harus bersatu. Kita harus membunuhnya hari ini. Tianqi yang terluka bagaikan binatang buas yang mengamuk. Dia tidak pernah mengalami kekalahan seperti itu, jadi meskipun itu berarti kematian, dia akan menyeret Chen Ping bersamanya. Tetua Tong mengangguk. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama sekarang. Di depan anggota Asura Hall, jika keduanya kalah dari Chen Ping, Paviliun Tian Yuan akan menjadi bahan tertawaan. Keduanya mengumpulkan sisa kekuatan, bersiap memberikan pukulan mematikan kepada Chen Ping. Wanita berjubah putih itu menyaksikan dengan penuh minat, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Dia menunggu burung snipe dan kerang bertarung, menuai keuntungan setelah mereka saling mengalahkan. Kemudian, dia bisa dengan mudah mengambil peti mati dari Chen Ping. Mungkin dia bahkan bisa merebut semua sumber daya pada Chen Ping, Tianqi, dan yang lainnya. Chen Ping mengetahui rencana jahat wanita berjubah putih itu, tetapi dengan Tianqi dan tetua Tong yang bertarung mati-matian, dia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Berurusan dengan wanita berjubah putih setelahnya kemungkinan akan sulit. Saat Chen Ping mengerutkan kening, memikirkan solusi, tatapannya tiba-tiba menangkap tanda-tanda di belakang 2 patung prajurit. Tanda-tanda bercahaya itu terasa sangat familiar baginya. Jadi begitu. Ia melesat maju, meletakkan kedua tangannya pada rune di belakang patung prajurit. Energi spiritualnya mengalir dalam pola tertentu, mengalir ke dalam rune. Rune itu langsung bersinar dengan cahaya merah darah, menggeliat seolah hidup. Retakan suara batu terkelupas bergema saat kedua patung prajurit itu tiba-tiba membuka mata mereka, memancarkan sinar cahaya merah darah. Kulit batu di tubuh mereka terkelupas, memperlihatkan baju besi hitam pekat yang diukir dengan huruf-huruf kuno, memancarkan aura dingin. Bunuhlah mereka. Atas perintah Chen Ping, kedua prajurit itu menyerang maju, secepat kilat. Yang seorang menghunus pedang besar berwarna hitam sepanjang 3 meter, bilahnya diliputi petir berwarna merah darah, yang lain menggenggam pedang panjang berwarna putih, ujungnya berkelap-kelip dengan api biru seperti hantu. Tianqi dan tetua Tong bertarung dengan tergesa-gesa namun tidak sebanding. Pedang besar berwarna hitam itu menebas ke bawah, mematahkan tombak emas Tianqi menjadi 2 bagian. Pedang panjang berwarna putih menyerang, menghancurkan cahaya spiritual pelindung milik tetua Tong seperti kertas. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap serangan dari para prajurit itu seberat gunung, memaksa keduanya mundur terus-menerus. Lengan kiri Tianqi terluka oleh tebasan, dan kaki kanan tetua Tong terluka, darah mengotori tanah. Chen Ping. Dendam hari ini, Paviliun Tian Yuan akan membalasnya. Tianqi menggertakkan giginya, menghancurkan jimat pelarian emas. Dia dan penatua Tong berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melarikan diri. Bersambung.